Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita ingin merenungkan tentang kesembuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit pastinya ingin mengalami yang namanya kesembuhan. Mana ada orang sakit yang tidak ingin sembuh? Semua orang mau sembuh. Pulih, sembuh dan sehat adalah kebutuhan mendasar. Oleh sebab itu, selama 3 tahun penuh, Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun kita keliru kalau kita beranggapan bahwa tujuan kedatangan Yesus adalah untuk menyembuhkan orang sakit saja. Bukan itu tujuan misi utamanya, Bapak Ibu Saudara. Pernah pada suatu pagi, Yesus diberitahu oleh para muridnya bahwa sudah ada banyak orang berkumpul untuk minta disembuhkan. Tetapi apakah Yesus memenuhi permintaan itu? Tidak. Bahkan menjumpai mereka pun tidak. Yesus malah menjawab seperti ini, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Markus 1 ayat 32-38. Nah, tujuan kedatangan Yesus adalah untuk memberitakan Injil. Kalau begitu, mengapa Yesus menyembuhkan banyak orang? Kita keliru kalau mengira bahwa Yesus menyembuhkan karena orang-orang itu beriman dan minta disembuhkan. Memang ada beberapa kasus di mana orang yang disembuhkan itu beriman. Misalnya, kepada orang kusta yang baru disembuhkan, Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 17 ayat 19. Contoh lain, Yesus bertanya kepada 2 orang buta, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Matius 9 ayat 28-29. Contoh berikutnya, Yesus berkata kepada seorang ayah, "Jangan takut, percaya saja." Itu dalam Markus 5 ayat 36. Tetapi sebaliknya pun ada, yaitu beberapa kasus di mana orang yang disembuhkan itu sama sekali tidak beriman. Misalnya, orang yang disembuhkan setelah 30 tahun sakit sama sekali tidak percaya kepada Kristus. Bahkan nama Kristus pun ia sama sekali tidak tahu. Ketika orang itu ditanya siapa yang menyembuhkannya, ia tidak bisa menjawab. Tertulis seperti ini, "Tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak itu." Yohanes 5 ayat 13. Contoh lain lagi adalah penyembuhan seorang ibu yang 18 tahun tidak bisa berdiri tegak, yang dicatat di Lukas 13 ayat 10-13. Contoh berikutnya adalah penyembuhan 10 orang kusta. Agaknya 9 dari 10 orang kusta itu tidak tahu apa-apa tentang iman. Bahkan ketika sudah sembuh, mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Yesus. Itu ada di dalam Lukas 17 ayat 11-19. Jadi, ada kasus penyembuhan dengan iman, namun sebaliknya ada pula kasus penyembuhan tanpa iman. Kalau begitu, apa sebabnya Yesus menyembuhkan orang sakit? Ada 2 penyebab yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama, penyebab pertama itu terdapat dalam ucapan Kristus kepada muridnya sebagai berikut, "Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit." Matius 10 ayat 8. Ia juga berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Lukas 11 ayat 20. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat lainnya untuk memperkuat berita Injil tentang kedatangan kerajaan Allah. Kristus atau Yesus menyembuhkan orang sakit sebagai tanda datangnya sebuah zaman baru, yaitu zaman kedatangan Kristus. Dan penyebab kedua, dan ini adalah penyebab yang lebih langgeng,
terdapat sejumlah ayat yang mencatat bahwa Kristus menyembuhkan karena belas kasihan. Misalnya, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Contoh lain, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius 20 ayat 34. Contoh berikutnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 1 ayat 41. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus menyembuhkan karena belas kasihan, lalu ia memberikan kesembuhan itu sebagai anugerah. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa Yesus Kristus menyembuhkan karena anugerah. Orang-orang sakit itu disembuhkan bukan oleh karena prestasi iman mereka atau prestasi doa mereka, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan diberikan oleh karena kemurahan hati. Kita meminta kesembuhan karena anugerah Kristus. Anugerah adalah sifat Kristus. Ketika Yohanes merangkum diri Yesus, maka ditulisnya kalimat seperti ini: "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yohanes 1 ayat 14. Perhatikanlah ungkapan penuh kasih karunia. Lalu Yohanes menulis sebuah kalimat lagi, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Yohanes 1 ayat 16. Perhatikan, dalam tiap kalimat itu dipakai kata penuh dan kepenuhan, luber atau meluap. Apa yang luber? Menurut ayat itu, anugerah demi anugerah, atau anugerah yang satu disusul dengan anugerah yang berikutnya. Ibarat botol air yang luber, Yesus Kristus adalah sumber anugerah yang luber. Ia adalah sumber anugerah kesembuhan, anugerah kehidupan, dan anugerah keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini engkau yang punya sakit penyakit, mintalah belas kasihan Tuhan, mintalah anugerah Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkanmu. Bukan oleh karena mungkin kebaikanmu, bukan oleh karena apapun, tapi minta karena belas kasihan Tuhan itu menyembuhkan, dan anugerah Tuhan itu memulihkan hidupmu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak berdoa, Tuhan, hamba-Mu meminta belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan, bagi orang Tuhan yang mendengarkan YouTube ini ya Bapak. Biar mereka yang punya sakit penyakit disembuhkan oleh karena anugerah-Mu ya Bapa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.